Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasyatillah dengan NIM 12120202189. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Yudi Irfan Daniel. Yang pertama yaitu tentang opini mengenai pernyataan bahwa teori emanasi filsafat barat menyatakan bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan ciptaan. Nah, di sini opini saya yang termasuk dalam kesehariannya itu dan di Indonesia itu cenderung budaya timur, terutama dalam konteks filsafat Islam memiliki pandangan sendiri tentang teori emanasi yang menghubungkan alam dengan pencipta yaitu Allah, dan didasari oleh beberapa teori. Yang pertama, menurut Ikhwan As-Sofa. Menurut aliran filsafat Ikhwan As-Sofa, Allah ini adalah pencipta dan mutlak esa dengan kemauan sendiri, lalu menciptakan akal pertama atau akal aktif secara emanasi. Kemudian Allah menciptakan jiwa dengan perantaraan akal, dan selanjutnya menciptakan materi pertama. Di sisi lain, pernyataan yang tadi yaitu filosof barat itu kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka itu sangat menekankan dunia empiris dan cenderung memisahkan manusia dan alam. Dan dalam konteks hubungan manusia dengan alam di budaya di Indonesia, cenderung budaya timur itu termasuk di dalamnya kebudayaan Jawa, menganggap hubungan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu manusia dan alam. Karena menurut kebudayaan Jawa itu sendiri, semua hal saling berkaitan dan bersifat fungsional. Sementara di Indonesia juga terdapat kebudayaan Dayak yang menyatakan pendapatnya, yang beropini tentang pandangan tentang hubungan manusia dengan penguasa alam semesta, atau di Dayak itu disebutnya Dewatak dalam bentuk mitos dan simbol-simbol kekuatan alam. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya kita di Indonesia, budaya timur itu terutama dalam konteks filsafat Islam, memiliki pandangan yang menghubungkan alam dengan pencipta, kayak gitu. Sementara filosof barat cenderung memisahkan manusia dan alam dengan didasarkan tadi karena mereka sangat menekankan dunia empiris gitu ya. Dan berbagai kepercayaan dan pandangan ini memengaruhi cara pandang dan interaksi manusia dengan alam dalam beragam budaya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait mendeskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan Mulla Sadra serta perbedaannya. Sebelumnya, menurut Ibnu Sina, jiwa itu merupakan substansi yang abadi, tetapi memiliki tingkatan yang berbeda. Jiwa individual adalah hasil dari emanasi dari akal pertama, yang merupakan intelek murni dan sumber dari semua kecerdasan. Jiwa individual akan kembali ke akal pertama setelah kematian. Sementara menurut Mulla Sadra menyatakan bahwa jiwa adalah hasil dari emanasi langsung dari Tuhan. Jiwa memiliki sifat-sifat ilahi dan merupakan bagian dari alam kejadian. Jiwa juga memiliki dimensi material dan spiritual, serta merupakan pusat dari pengalaman dan kesadaran manusia. Perbedaan utama yang terdapat dalam hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan Mulla Sadra tadi itu terletak di antara pandangan keduanya, terletak pada sumber emanasi jiwa. Nah, Ibnu Sina tadi berpendapat bahwa jiwa berasal dari akal pertama, sementara Mulla Sadra menyatakan bahwa jiwa berasal langsung dari Tuhan, gitu ya. Dan untuk tambahan, Mulla Sadra pun menekankan bahwa sifat ilahi jiwa kayak gitu ada, dan sementara Ibnu Sina lebih fokus pada hierarki jiwa dan hubungannya dengan akal pertama, kayak gitu. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana filsafat akhlak dan implikasinya terhadap pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai dan Ikhwan As-Sofa. Sebelumnya perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Ibnu Miskawai dan Ikhwan As-Sofa itu memiliki pandangan yang sama tentang filsafat akhlak, yaitu bahwa akhlak merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah kebiasaan yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara menurut Ikhwan As-Sofa,
menganggap bahwa akhlak sebagai kebiasaan yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Jadi kata kuncinya adalah Ibnu Miskawai secara terus-menerus, sedangkan Ikhwanus Shafa adalah secara sadar dan terencana. Nah, implikasi dari pandangan keduanya terhadap pendidikan akhlak itu adalah bahwa pendidikan akhlak harus diberikan sejak dini dan secara terus-menerus. Pendidikan akhlak juga harus mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta membantu anak untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pendidikan akhlak juga harus membantu anak untuk memahami pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jadi intinya pendidikan akhlak itu kan tujuannya adalah agar anak bisa mengimplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan kalau misalnya di sekolah, jika menganut pada filsafat dari pandangan Ibnu Miskawai dan juga Ikhwanus Shafa, maka harus ditanamkan nilai-nilai, harus ditanamkan uswah hasanah dari seorang guru tentunya, kayak gitu. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan akhlak juga harus mengajarkan nilai-nilai akidah yang benar dan membantu siswa atau membantu anak untuk memahami hubungan antara akhlak dan akidah. Hal tersebut penting, kenapa? Karena untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan takwa kepada Allah, pendidikan akhlak perlu menjadi bagian integral dari pendidikan Islam dan diberikan secara dengan serius dan terus-menerus. Oke, selanjutnya mengenai opini dari pernyataan ada hubungan akhlak menurut akhlak, ilmu dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali ya. Oke, sebelumnya Imam Al-Ghazali ini menyatakan bahwa hubungan antara akhlak, ilmu dan tauhid itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, logika yang pertama yaitu akhlak, ilmu dan tauhid saling terkait dan mendukung satu sama lain. Kenapa? Karena pertama, akhlak itu adalah kebahasaan yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Kemudian ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan penelitian, serta dapat digunakan untuk mengembangkan akhlak dan menjaga tauhid. Dan yang ketiga, tauhid itu adalah kepercayaan dan pemahaman tentang Tuhan yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk akhlak, kayak gitu. Selanjutnya yaitu hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid itu tentunya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, hablum minannas, kemudian pengembangan kepemimpinan, penjagaan lingkungan, dan lain sebagainya. Dan dengan memahami konsep-konsep akhlak tadi, individu akan lebih mampu untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Maka secara keseluruhan, Imam Al-Ghazali ini menyoroti pentingnya hubungan antara akhlak, ilmu, dan tauhid dalam kehidupan manusia dan menganggap bahwa pendidikan akhlak harus diberikan dengan serius dan terus-menerus untuk mencapai tujuan akhlak tadi, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan gitu. Oke, dan yang terakhir memaparkan mind map yang saya buat, yaitu mind map pemikiran filsafat Al-Kindi, yang di sini saya sangat tertarik dengan pemikiran filsafatnya. Kenapa? Karena beliau merupakan filosof Islam pertama ya, dan membawa pemikiran-pemikiran Yunani ke dalam Islam kayak gitu. Yang di dalam mind map tersebut bisa dilihat ya, tercakup riwayat hidupnya, yang nama lengkap beliau itu adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sab'ah bin Imran bin Ismail Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, sekarang Irak, pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah. Beliau wafat di Baghdad tahun 837 Masehi. Itu riwayat hidup singkatnya. Dan selanjutnya pemikiran filsafatnya. Selanjutnya pemikiran filsafat yang dicantumkan dalam mind map saya sendiri itu ada 4 ya, dan itu sangat menarik. Yang pertama yaitu tentang menyelaraskan agama dan filsafat. Karena beliau ini merupakan filosof Islam pertama, maka pasti banyak tantangan dan juga hambatan yang beliau hadapi. Dan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, beliau melakukan beberapa hal seperti menerjemahkan sesuai istilah-istilah gramatikal Yunani, terkhusus pada pemikiran-pemikiran Yunani, lalu kemudian mengambil beberapa istilah kemudian diterjemahkan ke Arab murni dan lain sebagainya. Dan beliau itu menempatkan
dalam menyelaraskan agama dan filsafat menempatkan bahwa pengetahuan rasional filosofis itu di bawah pengetahuan kenabian atau ilmu-ilmu keagamaan. Mengapa beliau menempatkan pengetahuan rasional filosofis di bawah pengetahuan kenabian? Itu karena kualitas seorang filosof itu belum tentu sama dengan setara dengan kualitas seorang nabi kayak gitu. Maka intinya agama dan filsafat ini memang berasal dari sumber yang sama dan satu gitu. Yang membedakan adalah kualitas filosof dan nabi itu yang berbeda kayak gitu. Itu yang dipaparkan atau yang dicetuskan oleh pemikiran filsafat Al-Kindi. Lalu kemudian teori yang kedua, pemikiran filsafat yang kedua, yaitu tentang creatio ex nihilo. Nah, creatio ex nihilo ini merupakan gagasan yang dicetuskan oleh Al-Kindi untuk menentang gagasan filosof-filosof barat seperti Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya tentang creatio ex material, di mana creatio ex material ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa Tuhan itu bukanlah pencipta dalam makna yang sesungguhnya, dari tiada menjadi ada, melainkan hanya sebagai penggerak atau pewujud realitas dari alam potensialitas kepada alam aktualitas. Nah, maka ini sangat tidak sesuai dengan teologi Islam, dan tentunya bukan hanya itu, tidak sesuai juga dengan rasionalitas yang dijelaskan oleh Al-Kindi. Maka beliau mencetuskan gagasan baru, yaitu creatio ex nihilo kayak gitu. Artinya adalah semesta yang ada dalam aktualitas ini tidak dapat ada kecuali bersifat terbatas, pasti terbatas, dan karena terbatas maka semesta ini berarti tidak abadi, tidak qadim, dan tercipta dari yang tiada kayak gitu. Berbanding terbalik dengan teori dari para filosof Yunani yang tadi gitu. Kemudian pemikiran filsafat yang ketiga itu tentang dalil adanya Tuhan. Itu ada banyak ya, beliau menganalogikannya. Yang pertama tentunya hukum sebab akibat yang kita sudah tahu dan sering kita lihat juga. Setiap yang tercipta berarti ada yang mencipta, kayak gitu singkatnya. Lalu kemudian yang kedua, segala sesuatu tidak dapat menjadi sebab atas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, analogi antara alam makrokosmos, semesta, dan mikrokosmos manusia. Ini itu adalah analogi betapa kompleksitasnya alam mikrokosmos dalam tubuh manusia, RNA, DNA, dan lain sebagainya, yang menganalogikan dan membuktikan bahwa tidak ada yang dapat menciptakan hal tersebut selain dari zat Tuhan kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang argumen teologis dari dalil al-inayah gitu. Dan pemikiran filsafat yang terakhir yaitu tentang sifat-sifat Tuhan. Ada banyak sebenarnya analogi beliau, namun disingkat saja. Yang pertama itu membedakan antara esa itu ada esa mutlak dan esa metaforis atau hadaniah. Lalu kemudian yang kedua, menolak ajaran Trinitas Kristen yang dianalogikan bahwa tiga unsur Tuhan itu tidak mungkin memiliki esensi yang sama, tidak sesuai dengan konsep kategori popioris yang dicetuskan oleh Aristoteles sendiri gitu. Lalu kemudian yang ketiga, kita hanya dapat mengetahui apa yang bukan Dia, dalam tanda kutip pencipta, tetapi sama sekali bukan tentang Dia, dalam tanda kutip pencipta. Dan yang terakhir yaitu analogi yang terakhir yaitu Tuhan adalah sesuatu yang tidak terjangkau, tidak terbayangkan, dan tidak tergambarkan oleh kata-kata gitu. Jadi segitu saja. Terima kasih, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat Islam. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.